Jadi beliau ini mensamakan antara Tuhan dengan alam semesta itu dengan manusia dengan bola. Contoh, manusia ini kan rupa dan bentuk besar nih, tidak masuk ke dalam bola. Jadi dia menyamakan Tuhan dia dengan alam semesta. Jadi Tuhan dia itu sangat besar rupa dan bentuk, tidak masuk ke alam semesta, ini benar. Jadi analogi ini tepat sekali. Bang Juma mencontohkan Tuhan dia itu dengan alam semesta, lalu mencontohkan manusia dengan bola. Manusia itu tidak masuk ke dalam bola, itu apa alasannya? Alasannya itu manusia tidak maha kuasa. Kalau manusia mengklaim dirinya maha kuasa, pasti dia akan masuk ke dalam bola, walaupun bola itu kecil. Tuhan Anda itu kalau mengklaim dirinya adalah maha kuasa, walaupun alam semesta ini kecil, seharusnya dia bisa masuk ke dalam ruang yang kecil itu, karena dia maha kuasa. Maka saya katakan kepada kalian sebagai debaters muslim ini ya, kalian debaters muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan kemampuan akal dan logika manusia berpikir. Kalian tidak punya absolut, kemampuan kalian ini bukanlah absolut, tetapi menguji Tuhan yang mempunyai kemampuan yang sangat absolut. Bagaimana mungkin seorang manusia tidak punya kemampuan kemahakuasaannya, lalu menguji Tuhan, mengukur Tuhan, menggunakan akal dan logika? Bayangkan aja bro, manusia menjengkali Tuhan, manusia mengukuri Tuhan, tidak akan mungkin. Tetapi kalau Tuhan mengukur kemampuan manusia itu bisa. Tetapi Anda sebagai orang muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan akal Anda. Bayangkan saja Anda mengukur Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan kami itu tidak bisa dilihat, saya aminkan apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Alkitab mengaminkan, jika memang Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bisa dilihat. Benar, saya aminkan. Tetapi itu berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang roh Tuhan, berbicara tentang hakikat, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi berbicara dalam konteks inkarnasi ataupun berteofani, dia bisa dijangkau oleh manusia. Contoh, saya memberikan sebuah ayat ya kepada kalian, supaya kalian paham ya. Pahami Tuhan itu menggunakan akal, jangan menggunakan yang lain ya. Kami orang Kristen ini menggunakan akal, maka kami ini diselamatkan karena kami punya akal untuk memahami Tuhan, bukan seperti kalian. Tuhan kami itu dalam konteks teofani ataupun dalam konteks inkarnasi itu bisa dijangkau oleh manusia. Contoh ya, di dalam Keluaran 19 itu Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api itu dalam konteks teofani. Itu bisa dijangkau oleh Musa. Ketika di zaman Yesus dia berinkarnasi menjadi manusia, bisa disentuh oleh manusia, berbicara langsung dengan manusia secara langsung. Tetapi itu berbicara dalam konteks teofani dan inkarnasi, tidak berbicara tentang hakikat. Yang Anda katakan tadi bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan tidak bisa dijangkau oleh secara fisik, itu berbicara tentang hakikat. Memang Tuhan kami itu roh, jadi tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa disentuh. Itu benar, saya setuju. Yang menjadi persoalan di sini, identitas Tuhan Anda itu tidak bisa dijelaskan secara detail. Saya sebagai orang Kristen yang punya akal ini justru tidak akan mungkin mau mengimani Tuhan itu yang tidak punya identitas. Masa Tuhan kita samakan dengan gembel? Ditanya Tuhan kalian di mana? Tuhan kami berada di mana-mana. Apa hakikat? Tuhan kami itu jahat yang tidak bisa diukur oleh manusia. Loh, kalau tidak bisa diukur, ngapain diimani? Kalau dalam keraguan-raguan itu, bertanyalah kepada kami supaya kami menjelaskan kepada kalian bahwasan identitas Tuhan yang jelas itu berada di surga. Kenapa dia membutuhkan sebuah ruang? Sudah saya katakan tadi. Karena dia menghadiahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertata di surga, dan dia menghadiahkan yang paling mantap itu dengan mengatakan kalian akan hidup kekal bersama-sama aku untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan harus membutuhkan sebuah ruang untuk hidup kekal bersama-sama dengan manusia yang beriman ini yang masuk surga. Yang menjadi persoalan di sini, Anda ini masuk surga, apakah Anda akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Anda untuk selama-lamanya atau tidak? Ini yang menjadi persoalan ini. Di dunia ini anak gembar-gemborkan bahwasan kami akan dihadiahkan oleh Tuhan kami, bisa melihat Tuhan kami. Tetapi Anda tidak dijanjikan untuk hidup kekal bersama-sama dia di dalam surga. Anda akan terus berpisah dengan Tuhan Anda, sama seperti ketika Anda masih di bumi. Kalau kami sangat logis, rasional. Tuhan kami adalah roh, kami juga roh. Ketika kami meninggal, roh kami akan hidup. Tuhan kami hakikatnya adalah roh. Roh dan roh itu saling melihat, bisa bersentuhan. Tuhan Anda adalah jahat, sedangkan kalian nanti kalau meninggal, roh kalian akan masuk surga. Apakah roh itu bisa menyentuh jahat? Apakah jahat itu bisa menyentuh roh? Bisa. Jahat itu maha kuasa, karena kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian maha kuasa. Dia itu jahat. Jahat bisa menyentuh roh, tapi apakah kalian bisa menyentuh Tuhan kalian? Tidak bisa, mustahil. Di sini secara tidak langsung kalian mengatakan kepada kami bahwasan kalian tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan kalian, dan kalian tidak akan pernah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kalian. Makanya imani Tuhan itu menggunakan akal. Saya katakan dari tadi, akal dipergunakan.
Tuhan kami sudah dia jelaskan kepada Adam bahwasan Tuhan itu rupa dan bentuk sama seperti manusia. Hanya berbeda, manusia hakikatnya adalah tubuh, tetapi Tuhan kami adalah roh. Lalu kami meninggal. Roh kami akan hidup. Kami akan kembali kemana? Kembali ke surga. Di surga itu siapa yang duluan di sana? Di sana itu sudah ada Tuhan. Siapa lagi? Ada malaikat-malaikatnya. Kami akan hidup di dalam sebuah ruang namanya surga dan akan kekal bersama-sama dengan Tuhan kami. Anda menjadi penonton di sana. Anda menjadi penonton, saya katakan kepada kalian, karena Anda tidak akan bisa melihat Tuhan Anda. Anda tidak akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Anda. Bagaimana mungkin Anda menjadi seorang beriman, sedangkan yang Anda inginkan itu adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Anda di surga masih tetap terpisah sama seperti Anda di dunia. Berbeda ya, jadi tolonglah teman-teman. Udah cukup diulang-ulang 3 kali, Mi. Jangan Bang, saya ingin menyadarkan kalian, Bang Menyadar Adi. bagaimana sih? Jangan potong, jangan kepanasan. Udah gitu 3 kali diulang-ulang Nah, bahasanya. maksudnya, saya memang sengaja untuk mengulangi sampai 3 kali, 4 kali supaya Nggak perlu, cukup sekali, Mi. Ini orang nggak budak di sini gitu loh. Ya Bang Adi jangan kepanasan gitulah. Ini kan Enggak, santai. saya nggak potong sebenarnya kalau kau nggak ulang-ulang, Mi. Gitu loh. Ya maksudnya jangan sakit hati kayak gitulah. Santai Enggak, agak aja. buang waktu kalau diulang-ulang, oke? Oke, saya lanjutkan kalau itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ingin katakan kepada kalian ya, bahwasan berbicara tentang identitas sangat jelas. Lalu kemahakuasaan kami, kemahakuasaan Tuhan kami apakah bisa dibuktikan? Bisa diuji. Tuhan kami mengatakan kepada Yesaya bahwasan ujilah aku. Bagaimana cara mengujinya? Gampang. Orang Israel menguji Tuhan itu dengan berbicara kepada Musa. Tunjukkanlah kemahakuasaan Tuhanmu. Tuhan jatuhkan roti dari langit, disaksikan oleh jutaan orang Israel. Jadi Tuhan kami itu berbicara kalau dia maha kuasa itu dia barengi dengan perbuatan. Itu baru Tuhan yang benar. Nah, berbicara tentang Tuhan bisa menjangkau bumi. Saya ingin mengatakan kepada kalian ya, Bang Juma memaparkan di 2 Samuel tadi itu, 2 Tawarik tadi itu memang berbicara bahwasan Tuhan itu tidak akan bisa turun ke bumi, bahkan langit mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung Tuhan. Nah, tidak bisa menampung Tuhan itu berbicara tentang rupa dan bentuk atau kedahsyatannya. Bukan, dia tidak berbicara tentang rupa dan bentuk tetapi kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan untuk menjangkau manusia di bumi? Caranya itu dengan memancarkan cahayanya ke bumi, yaitu disebut dengan firman-Nya. Yesus adalah cahaya Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Jadi Tuhan itu bertata di atas surga, dia tinggal memancarkan cahaya dari atas surga ke bumi untuk menjangkau manusia, untuk berbicara dengan nabi. Itu cahayanya. Cahayanya itu adalah Yesus. Matahari itu tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Saya ulang sekali lagi biar Anda paham ya. Matahari tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari. Bumi bisa menampung cahaya Allah. Bumi bisa menampung firman Allah yang turun ke bumi, memancar ke bumi. Tetapi bumi tidak bisa menampung hakikat Bapa. Ini penjelasan yang sangat logis. Saya ulang sekali lagi ya. Bumi tidak akan bisa menampung Bapa karena kedahsyatannya. Tetapi bagaimana caranya supaya bumi bisa menampung Bapa itu? Dengan Bapa itu memancarkan cahaya dari atas, maka bumi bisa menampung. Yesuslah adalah cahaya Allah. Matahari itu tidak akan bisa ditampung oleh bumi karena kedahsyatannya, tetapi cara menjangkau bumi, matahari mengirim cahayanya dari atas untuk memancarkan ke bumi, untuk menerangi bumi. Jadi Yesus dan Bapa sama seperti cahaya, matahari dan matahari. Apakah cahaya matahari bisa dipisahkan dari matahari? Tidak bisa. Apakah panas matahari bisa dipisahkan dari matahari? Tidak bisa. Yesus tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Roh Kudus tidak akan bisa dipisahkan dari Bapa. Mereka bertiga boleh dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Cahaya matahari boleh dibedakan dengan matahari, panas matahari boleh dibedakan dengan matahari, tetapi mereka bertiga tidak bisa dipisahkan. Boleh dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Tuhan kami. Cara menjangkau bumi, karena Dia adalah Maha Kuasa, Dia mengirim cahayanya ke bumi untuk menyadarkan manusia-manusia yang tidak memahami Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Silakan Bang Yuma. Oke, baik. Jadi orang berdiskusi itu harus menanggapi pernyataan lawan diskusi. Jangan lawan diskusi sudah mengatakan Tuhan kami bisa dilihat. Dalilnya di dalam Al-Quran jelas. Wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Sudah jelas wajah-wajah orang Islam pada hari akhir nanti. Pada hari di mana mereka berseri-seri, yaitu di surga, memandang wajah Tuhannya. Udah didengarkan seperti itu. Nanti ketika dia berargumentasi, bagaimana mungkin
Sementara kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian. Ini namanya sedeng. Itu namanya geblek. Jadi dia seperti robot. Disetting memorinya seperti musik. Apa yang mau dikatakan, mau apapun itu, yang penting itu yang saya katakan. Mau peduli sudah membantah dalil yang tadi atau tidak, itu namanya kaset rusak. Jelas tadi saya katakan, umat Islam kebahagiaan yang tak tertandingi adalah melihat wajah Allah. Bagaimana mungkin kalian bisa begini dan begono, sementara kalian tidak bisa melihat wajah Tuhan kalian, tidak bisa melihat Tuhan kalian? Itu namanya sakit, Bung. Tapi nggak apa-apa, saya maklumi. Ketika Anda menganalogikan Yesus itu adalah sinar, paham pernyataan saya ini. Sinar matahari tidak hanya menyinari bumi, oke? Tapi menyinari planet yang lain. Apakah Yesus ada di planet lain? Ngapain di sana? Ngapain? Di bumi aja ini, yang suhunya seperti ini, Yesus seperti itu. Nggak bisa lawan ngantuk, nggak bisa lawan lapar, bahkan mengutuk pohon ara. Kayak mana kalau dia di Pluto? Kayak mana kalau Yesus di Mars? Sementara matahari ada di sana. Salah Anda mengambil analogi itu, salah. Umat Islam tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mungkin turun ke atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, menurunkan hujan. Bukan pasukan PBB yang menurunkan hujan. Oke? Membuat sinar matahari. Bukan kemudian presiden terhebat di dunia menciptakan matahari, membuat sinar matahari. Itu sudah cukup. Memberikan oksigen, memberikan ikan di laut, memberikan udara, memberikan burung-burung. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal bahwa Tuhan bersama dengan ciptaannya. Bagi orang berakal, tapi ya, yang tidak berakal nggak mungkin. Karena orang yang tidak berakal yang dikatakan Tuhan itu harus datang. Gejup. Wah, ini Tuhan ini. Itu orang yang tak berakal. Mohon maaf. Bagi kami, daun kering berjatuh dari dahannya. Itu bukti Allah, Tuhan itu bersama dengan kita. Oke? Orang berakal itu begitu cara kerjanya. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan Tuhan itu datang ke atas muka bumi, lantas kemudian Anda katakan Tuhan itu ada. Bung, dengarkan ini. Jangan Anda ulang kesalahan fatal yang tadi. Dengarkan saya sekali lagi. Ketika saudara Meme membahas tentang Tuhannya Yahudi, Anda sedang membahas Tuhannya umat Islam. Ketika saudara Meme menceritakan Musa bercerita dan bercakap-cakap dengan Tuhan, Anda sedang membahas Tuhan kami. Tapi ketika Anda membahas Yesus, itu Anda membahas Tuhan Anda. Jangan Anda borong. Tuhan kami Anda ambil juga. Jangan. Tuhan kami nggak pernah nuzul menjadi manusia. Mau bukti? Kubacakan dalilnya. Yesaya 57 nomor 15. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Oleh Allah. Kiko amar ramwanissa soken et wakados. Anda tahu artinya? Anda paham artinya? Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Tuhanmu bukan maha tinggi. Ingat itu. Tuhanmu nggak maha tinggi. Tuhanmu manusia. Dia dari Theos. Dia dari dewa. Zeus menjelma jadi manusia. Itu Tuhanmu. Tuhan kami maha tinggi. Yang dikatakan maha tinggi nggak pernah rendah. Apalagi masuk di kandang binatang. Camkan itu. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam. Anda ngerti bersemayam? Dalam bahasa Ibrani Anda ngerti? Bersemayam dalam bahasa Ibrani itu ad. Apa itu ad? Diam. Diam di tempat. Tidak berpindah kemana-mana. Tinggal, mendiami, membuat diam, bersemayam, tidak kemana-mana, tidak meninggalkan tempat. Itu yang disebut bertahta, bersemayam. Dia tidak pernah nusul menjadi bayi. Itu Tuhan. Tuhan kami itu bersemayam. Dalam bahasa Ibraninya sakan. Lalu dikatakan dia bersemayam selama kapan? Ada. Ada itu artinya selamanya. Berarti Tuhan kami seakan ada. Dia bersemayam selama-lamanya.
Di dalam kekekalan dia bersemayam selama-lamanya. Seakan ada dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah ke bumi, tidak pernah masuk ke rahim, tidak pernah ke kandang binatang, tidak pernah naik di atas tiang salib, tidak pernah masuk di tanah dikubur. Itu Tuhan kami. Jadi kalau Anda membahas Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, ente sedang membahas Tuhannya umat Islam. Apa buktinya? Al-Quran menjelaskan, Allah menuturkan, Allah menguraikan, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku Allah bersama dengan kalian. Jangan Anda sentuh itu, Bang. Makanya orang Yahudi sampai hari ini menganggap kalian, mohon maaf nih, permisi ya, tabe. Orang Yahudi menganggap kalian gogok. Kalian dianggap anjing, dianggap serigala kalian itu. Kenapa? Karena Anda bukan bagian dari mereka. Kami bagian. Kami dari Bani Ismail. Tuhan kami sama. Anda siapa? Penumpang gelap yang sampai hari ini tidak mempunyai ruang dan tidak punya wajah di tengah-tengah Bani Israel selain daripada pemakan remah-remah. Jadi kalau Anda membahas Tuhan kami datang kepada Nabi Musa, dia begini dan begitu. Halo, Anda sedang membahas Tuhan kami. Bahaslah Tuhan kalian yang dijual ke Romawi bernama Yesus. Bahas itu. Itu Tuhan kalian. Kalau Tuhan kami yang Anda bahas, Tuhan kami jelas tetap berada, mendiami, sokin ada wakados. Dia kekal, berdiam diri di dalam kekekalan dan suci. Tuhan Anda bermandikan ketuban. Hah? Bukan maha suci Tuhan Anda. Yang disebut maha suci wakados itu adalah hakikat yang mendiami, soken ada, yang dia kekal, tidak kemana-mana, tidak turun ke bumi. Makanya saya membantu Anda untuk memahami tadi berdasarkan kitabnya teman kita orang Yahudi 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat menuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandang binatang, lebih-lebih lagi rahim wanita. Keliru Anda kalau Anda mengatakan, lihat Tuhan kami berbicara kepada Musa, habis itu dia datang menjadi bayi, habis itu dia dibunuh manusia. Wah, Anda serakah kalau gitu. Anda memadukan antara Tuhannya agama samawi dengan Tuhannya agama ardi, rakus. Tuhannya agama samawi tidak pernah nuzul ke muka bumi. Tuhannya agama ardi, Tuhannya unyu-unyu dibunuh di atas bumi. Kemudian Anda kawinkan. Oh, ini loh Tuhan kami Bang Suma. Dulu dia maha kuasa ketika datang kepada Musa. Lalu kemudian di abad pertama dia datang sebagai bayi, dibunuh oleh Romawi, bangkit menjadi Tuhan. Weh, Anda boleh cerita itu di gereja sama Bang Suma. Jangan Bung, jangan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan masuk akal, masuk logika, saya tanya kepada Anda, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh oleh pencipta, oleh ciptaan? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi netek? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi punya nonot? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat? Masuk akal? Tidak, justru Tuhan Anda yang irasional, cacat logika, dan zolim lagi batil. Pahami itu? Jadi sekali lagi, Anda membantu saya menerangkan Tuhan saya ketika Anda membahas Tuhannya para nabi. Tolong, bahas Tuhan Anda yang dijual ke Romawi dan Yunani sampai dibawa Belanda ke Indonesia, bernama Yesus. Jangan bawa Yod-Heh-Vav-Heh, itu Tuhan kami. Oke? Silakan.